Izin dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Ustadz Abu Muslim Mubarak, yang alhamdulillah pada kesempatan siang yang berkah ini kembali bisa membersamai kita. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini beliau akan memberikan kajian dengan tema orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin Gedung Kuala Natura Bandung yang telah hadir baik via Zoom ataupun via YouTube. Mudah-mudahan guru kita dan kita semua seluruh kaum muslimin dijauhkan dari keburukan wabah yang masih ada di sekitar kita. Dan kepada guru kita waktu dan tempat dipersilakan. Tafadhol. Mangga Ustaz. Siap. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa yahdurun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata yuftahu biha dinul Islam wa yuqbalu bihal iman. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us ilal insi wal jan. Wa sallallahu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam. Wa ba'du ayyuhal hadirun usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum fitnah au yusibahum adzabun alim. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma anis wahsyatana fi qabrina. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya aghiyasal mustaghisin aghisna ya Allah. Ya wadud tawil umurana wa su'id sadana waqti hajatana waqsir amwalana habibna linnasi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dapat diwarisi dari seorang ayah yang berdodlin. Amin ya Rabb ya mujibas sa'ilin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin kaum muslimin, para tamu agung Allah yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini, mari bersama kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba pilihan Allah yang dipilih menjadi hamba-hamba yang dimuliakan. Tentunya harapan kita selaku kaum muslimin bukan hanya saja dimuliakan di dunia, tetapi lebih berharap kita mendapatkan kemuliaan kelak di akhirat. Jika mulia di dunia, kita akan tenang, tentram, nikmat di dalam hidup.
Jika dimuliakan di akhirat, sudah Allah pastikan kita masuk ke dalam surganya. Dengan cara apa? Dengan cara menumbuhkan rasa takut di dalam jiwa ini, lahir dan batin kita. Takut kita menyalahi semua aturan, semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Sehingga musibah, fitnah, musibah, adab Allah terhindar dari kita seandainya kita merasa diri ini takut menyalahi aturan perintah Allah dan akhirnya kita melakukan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Mulia dunia, mulia akhirat adalah hal yang sangat diharapkan oleh seluruh kaum muslimin. Lantas apa yang harus dilakukan oleh kita supaya Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat? Tiada lain adalah dengan cara berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi hamba-hamba pilihan Allah, mampu mengucapkan kalimat demi kalimat yang memang kalimat itu dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya, bahkan para malaikat pun mencintainya. Hal itu disampaikan oleh Abu Lais As-Samarqandi. Beliau menyampaikan bahwa seandainya hamba Allah mampu mengucapkan 7 kalimat setiap harinya, 7 kalimat thayyibah setiap hari dibaca oleh seorang hamba Allah pada setiap harinya, maka tanda hamba Allah itu dimuliakan oleh Allah. Mulia atau tidak, dimuliakan atau tidak seorang hamba Allah di dunia sampai kelak di akhirat, tergantung mampukah atau tidak kita mengucapkan ke-7 kalimat itu. Mana di 7 kalimat yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu? Yang pertama adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa setiap hari kalimat itu baca. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa setiap hari pun kalimat itu kita baca. Yang ketiga, kalimat Astaghfirullahaladzim. Kita pun baca kalimat itu setiap hari. Kemudian kita baca insyaallah ta'ala. Kemudian kita baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian yang keenam kita baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian yang ketujuh kita baca la ilaha illallah. Kapan kita seharusnya membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Jawabannya, kapan kita mengawali suatu kegiatan, pada saat itulah sepantasnya lah bagi kita untuk menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampaikan kepada Allah. Kita kasih tahu Allah, walaupun Allah maha tahu bahwa kita akan mengerjakan sesuatu, bahkan bismillah ini adalah merupakan bagian dari niat seorang hamba Allah untuk melakukan aktivitas. Kita pergi, Bismillahirrahmanirrahim. Terlepas mau ditambahi dengan kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita akan makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lebihkan dengan kalimat, dengan doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim dibaca ketika memulai suatu aktivitas, suatu kegiatan, itu akan mendatangkan keberkahan dari Allah. Jika tidak, abtar. Jika tidak, abros. Jika tidak, akto. Kita akan terputus dari semua keberkahan yang Allah akan berikan kepada hamba itu. Jika di hari itu, hamba memulai aktivitasnya tidak mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sebagian ulama untuk mendawamkan kalimat Bismillah ini diusahakan sebelum tidur ya setidaknya membaca kalimat ini setidaknya sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Jika wafat di hari itu tidak bangun lagi menjadi syuhada. Jika bangun lagi pada hari itu maka orang dalam kesemangatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang itu akan berkah di hari itu. Maka kalimat Bismillahirrahmanirrahim semestinya kita baca. Karena bagaimanapun pula jika tidak ada Rahman dan Rahimnya Allah, kita tidak akan pernah bisa apa-apa di dunia ini. Ya.
Allah memberikan rahmannya, kasih sayangnya di dunia. Allah memberikan rahimnya, kasih sayang kelak di akhirat. Kita tidak mau di dunia saja mendapatkan kasih sayang Allah. Kemudian kita tidak mau di akhirat saja mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi di dunia wal akhirah, kita mau kasih sayang Allah ini adalah di dunia dan di akhirat. Maka bismillahirrahmanirrahim, dalam mengawali setiap aktivitas, setiap kegiatan, mestinya kita selalu baca kalimat itu. Ini tanda bahwa kita sadar bahwa kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa tanpa ada rahman dan rahimnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesadaran kita tumbuhkan setiap saat, apapun yang akan kita lakukan, dimanapun kita melalui aktivitas kegiatan itu, aktivitas itu, maka bacalah senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rahmatnya diturunkan oleh Allah, setidaknya minimal dengan menyebut kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yang mesti kita baca adalah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan itu baca? Itu dibaca adalah akhir dari semua aktivitas. Sebelum makan, bismillah. Setelah makan, alhamdulillah. Sebelum pergi, bismillah. Pulang dari pergi, alhamdulillah. Sebelum tidur, bismillah. Bangun dari tidur, alhamdulillah. Apapun yang sudah kita lakukan, akhiri dengan itu menunjukkan bahwa syukur kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmannya, rahimnya, sehingga berkahnya Allah turunkan pada saat itu. Terlepas mau ditambah dengan kalimat yang lain, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Silahkan. Atau alhamdulillahilladzi waja'alani wa asaqani minal muslimin. Silahkan. Atau alhamdulillahilladzi adhaba anil ada wa afani. Silahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi menyelesaikan semua aktivitas yang sudah kita lakukan seharusnya lah jika kita kaum muslimin membacakan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, dan ini menunjukkan jika hamba ini lisannya refleks mengawali menyebut kalimat bismillahirrahmanirrahim, mengakhiri menyebut kalimat alhamdulillahirabbil alamin, ini adalah tanda bahwa hamba tersebut adalah dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kalimat itu kalimat yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Insya Allah, jika itu biasa kita lakukan, kita akan terkenal di kalangan para malaikat Allah. Biarin kita tak terkenal di kalangan manusia. Karena kalau terkenal di kalangan manusia itu repot ya. Kemanapun kita pergi, ya tidak lepas dari kamera. Kemanapun kita pergi, senantiasa ada yang ingin foto bareng dan sebagainya, tidak nyaman ketika keluar kemanapun kita. Kalau terkenal di kalangan manusia, ya nggak masalah kita tidak terkenal di kalangan manusia, tetapi kita harus terkenal di kalangan para malaikat Allah. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya kita terkenal di kalangan para malaikat Allah? Tiada lain adalah kita harus menyebut asma Allah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, kita sebut asma Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita pun memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita wafat, jelas Allah akan perintahkan kepada malaikat untuk menyampaikan, untuk memberitakan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini bahwa Allah cinta kepada hamba itu. Sehingga ketika seorang itu wafat, maka ada yang mengumumkan, ya ahlas sama wa ya ahlal ar, innallaha yuhibbu fulan fa uhibbu. Wahai penduduk langit, wahai penduduk bumi, sesungguhnya Allah mencintai kepada hamba ini, maka cintai oleh kalian semua. Maka kalau istilah Sunda itu tek bengek walang taga, makhluk nu paling letik yang namanya virus sampai makhluk yang paling besar, semua bertasbih untuk hamba itu, karena hamba itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sering menyebut asma Allah, maka nama kita akan sering disebut oleh Allah di hadapan makhluk-makhluknya yang suci. Allah akan sering menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya kalau kita sering menyebut asma Allah ketika kita akan melakukan aktivitas, kita memuji kepada Allah ketika selesai menunaikan aktivitas. Maka mari bersama berusaha semaksimal mungkin, sekuat tenaga, agar kita betul-betul menjadi hamba yang mampu untuk mengucapkan kalimat-kalimat itu. Nah, jadi yang pertama, tanda kemuliaan seorang hamba
di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah lupa ketika melakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya dia pun lupa, maka diingatkan kembali oleh Allah dan dia berhak kembali untuk mengawali dari bismillah itu. Ya, kita akan pergi dari rumah kita tidak bismillah karena lupa, karena rusuh lah, istilah sudah itu rusuh ya. Sehingga kita baru di jalan baru ingat, oh saya tadi waktu pergi tidak bismillah. Nah, diingatkan oleh Allah kita tidak bismillah, maka di jalan kita harus mulai bismillah dengan tambahan awalahu wa akhirahu. Bismillahirrahmanirrahim, awalahu wa akhirahu. Saya menyebut asma Allah dari awal sampai akhir. Nah, saking penting-pentingnya menyebut asma Allah sehingga Rasul memberitakan, wayahna, ketika engkau lupa menyebut bismillah, ketika engkau ingat di tengah-tengah, maka bismillah kau harus sebut kembali. Ya bismillah, bismillahirrahmanirrahim, awalahu wa akhirahu. Maka kalimat itu yang mesti kita baca ketika kita lupa tidak baca bismillah. Maka mari bersama berusaha semaksimal mungkin diri kita untuk senantiasa refleks lidah ini untuk membaca kalimat bismillahirrahmanirrahim dalam mengawali aktivitas, dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin setelah selesai melakukan aktivitas. Kemudian yang ketiga kita baca kalimat astaghfirullahaladzim. Kapan kalimat astaghfirullahaladzim itu kita baca? Ketika kita terlanjur berbuat maksiat, ketika kita terlanjur berbuat dosa, ketika kita terlanjur mengucapkan kata-kata di mana kata-kata itu tidak ada makna dan manfaat, ketika kita terlanjur berbuat di mana perbuatan itu tidak mengandung makna dan manfaat, segera mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Bahkan ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang harus kubaca setelah menunaikan salat duha? Maka Rasul menjawab, bacalah Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kalimat istighfar. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu kata Nabi, membaca sampai 100 kali setelah menunaikan salat duha. Ya, setelah menunaikan salat duha, maka beban dosa noda-noda orang itu adalah akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, gitu kan. Itu adalah kalimat istighfar. Ya, minimal kita menyebutkan kalimat astagfirullahaladzim. Yang lebih bagus lagi ya, dengan sayyidul istighfar boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita baca setiap saat. Jangan lupa setiap hari kita baca kalimat itu. Kalau kita tidak merasa kalimat itu kan dibaca ketika kita menunaikan dosa. Perasaan hari itu kita tidak berdosa. Nah, ketika kita mengatakan bahwa hari itu tidak berdosa, justru itulah dosa kita. Apakah mata ini tidak melihat? Apakah telinga ini tidak mendengar? Apakah mulut ini tidak bicara? Apakah hati ini tidak berbisik? Kemana kita melihat? Apa yang kita dengarkan? Apa yang kita ucapkan? Apa yang kita bisikkan? Kemana kaki ini melangkah? Kemana tangan ini meraba? Semuanya. Di luhur sausap lamut di hanap sausap dampal gigir sedepi hurip di payun tungtung waspawas yang merupakan bagian dari titipan Allah untuk hamba Allah. Apakah kita merasa bahwa itu adalah tidak dosa? Ya. Ketika kita merasa hari itu kita tidak dosa, justru dosanya itu. Tidak ada perasaan bahwa kita punya dosa. Lantas, apakah kita harus setiap hari merasa berdosa? Tidak juga. Ya, tidak juga. Kita harus husnudon kepada Allah setiap saat. Tetapi terkadang kita tidak mengatakan dosa padahal kita melakukan dosa. Kita tidak melihat padahal sebetulnya adalah melihat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepantasnya lah bagi kita selaku kaum muslimin pada hari itu membaca kalimat astagfirullahaladzim. Kita baca istighfar. Maka kenapa Rasulullah SAW minimal 3 kali setelah menyelesaikan ibadah sholatnya,
orang itu harus membaca kalimat istighfar setelah selesai dari sholatnya. Minimal 3 kali. 3 kali membaca istighfar setelah sholat itu sebetulnya adalah untuk mengistighfari kesalahan-kesalahan dalam sholat. Ketidaksadaran dalam sholat, ketidakhusuan di dalam sholat. Maka istighfar 3 kali, harapannya Allah hapus kesalahan kita. Kesalahan dalam rukun qauli, kesalahan dalam rukun fi'li. Ya. Semua yang dilakukan oleh kita tidak sempurna ruku dan sujudnya, tidak sempurna bacaannya, kurang banyak, kurang hebat bacaannya. Itu bukan itu merupakan bagian dari kesalahan. Kemudian ketika kita takbir Allahu Akbar, kita tidak ingat kepada Allah. Kemudian kita diajak jalan-jalan oleh iblis, diajak jalan-jalan oleh setan, sehingga kita tidak sadar bahwa kita lagi sholat, sehingga lupa rakaatnya, sehingga lupa bacaannya. Maka di akhir dari sholat itu adalah kalimat Astaghfirullahaladzim, semestinya kita baca. Itu 3 kali baca istighfar setelah sholat itu adalah untuk menghapus kesalahan-kesalahan di dalam menunaikan ibadah sholat itu sendiri. Di luar itu, maka di luar itulah kita harus sering membaca kalimat Astaghfirullahaladzim. Berkata tidak manfaat, Astaghfirullahaladzim. Melihat sesuatu yang buruk, yang menyebabkan kita menjadi dosa, Astaghfirullahaladzim. Mendengar kata-kata kotor, Astaghfirullahaladzim. Bicara tidak ada manfaat, Astaghfirullahaladzim. Hati ini berbisik, bukan dengan zikir, Astaghfirullahaladzim. Itu 3 ya. Jadi lakukan setiap hari ketika kita betul-betul merasa berdosa ataupun tidak merasa berdosa, kalimat istighfar harus dibaca setiap saat. Kemuliaan telah Allah berikan insya Allah kepada kita seandainya kita melakukan itu setiap hari. Yang ketiga, yang keempat, tanda kemuliaan seorang hamba di sisi Allah, hamba itu adalah tidak lepas membaca kalimat insya Allah. Kapan kalimat insya Allah itu kita baca? Tatkala kita akan melakukan sesuatu yang sesuatu itu betul belum kita lakukan. Wala taqulla li syai'in fa'inu dzalika ghadan illa ayyasha Allah, kata Allah. Dan dia akan melakukan untuk esok hari, jangan katakan yang lain, tapi katakanlah insya Allah. Ketika kita diajak oleh teman, bagaimana besok jadi kita jalan-jalan ke Pangandaran umpamanya. Dia jawab, siap, insya Allah. Siapnya adalah niatnya, insya Allah adalah yang mengersakannya Allah. Ya. Tidak punya keyakinan kita. Kita tidak punya kepastian. Bagaimana kita jadi jalan-jalan besok Pangandaran? Jadi, pasti saya jadi. Pokoknya saya tulis, saya jadi besok. Nah, kata-kata itu sama saja dengan kita mendahului takdir Allah. Kita tidak tahu takdir Allah itu jadi ataupun tidak. Maka tidak pantas kita selaku kaum muslimin memastikan, menjadikan, mengiyahkan sebelum kita mengucapkan kalimat insya Allah. Seandainya Allah ngersakan, berarti urang jadi, lamun Allah ngersakan, terjadi. Dina jadina, urang bakal bahagia karena Allah ngersakan. Dina terjadina, kita tidak akan putus asa karena Allah ngersakan. Karena di balik kejadian itu adalah tentunya pastinya ada hikmah bagi kita selaku kaum muslimin. Maka bacalah setiap hari kalimat insya Allah ketika kita akan melakukan sesuatu. Insya Allah ini adalah aman. 4 ya. Berikutnya yang kelima, jangan lupa kita baca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kapan kita membaca kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim itu? Tatkala kita menghadapi sebuah kesulitan. Tatkala kita melihat sesuatu yang kurang menyenangkan. Kita melihat sesuatu, ini saya kurang senang melihat itu. Baca la haula wala quwwata illa billah. Ketika kita akan melakukan aktivitas, dirasa oleh kita, ini berat sekali ini aktivitas.
maka kita katakan la haula wala quwata illa billah. Kita tidak punya daya, kita tidak punya kekuatan, kita adanya daya di dalam diri kita, adanya kekuatan dalam jiwa kita, ini adalah atas kekuatan dan daya dan cara dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sadar bahwa dia tidak punya daya dan kekuatan, dia tidak punya segala-galanya, semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, orang itu tidak akan pernah sombong. Ganteng tidak akan sombong, kaya tidak akan sombong, ya, hebat tidak akan sombong. Karena ganteng digantengkan, kaya dikayakan, hebat dihebatkan, kuat dikuatkan. Ya, ini semuanya adalah kekuatan dari Allah. Ya. Makanya setiap saat ketika kita melihat sesuatu yang sulit, bagi Allah tidak ada yang sulit. Ya, tidak ada yang sulit bagi Allah. Kita baca la haula wala quwwata illa billah. Ya Rabb, aku tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Daya dan kekuatanku ada padamu. Maka jika engkau berikan kekuatan kepadaku, jika kau berikan daya kepadaku, maka daya dan kekuatan menjadi milikku, menjadi amanah engkau kepadaku. Maka aku akan hebat, aku akan kuat, aku akan siap. Karena engkau telah menjadikannya aku seperti itu. Ya, jadi jangan mentang-mentang ini hebat. Nggak ada yang hebat. Nggak ada yang hebat. Ini semua kehebatan, kekuatan dari Allah. Maka kalimat la haula wala quwata illa billah sepantasnya lah kita baca pada saat itu ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, kemudian ketika kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan di mata kita. Kemudian berikutnya adalah tanda kemuliaan seorang hamba, maka lisannya akan refleks, dia mengucapkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Istirja. Dia kembalikan kepada Allah semuanya. Ya. Kapan kalimat itu kita baca? Tatkala kita mendengar ada musibah, tatkala kita tertimpa dalam musibah. Jika orang lain yang mendapat musibah, ya musibah dalam hati kita, kata Rasul itu mengatakan ketika kita melihat sebuah musibah, sebuah wabah yang menimpa kepada yang lain, maka dua kalimat yang harus kita katakan. Yang pertama, alhamdulillah. Yang kedua, innalillah. Lantas kenapa harus alhamdulillah? Kalau begitu, kita bahagia dong. Melihat orang lain kesusahan, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah untuk diri kita, karena kita tidak tertimpa. Dan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya adalah dikembalikan kepada Allah. Okay. Ketika kita melihat orang lain mendapatkan musibah, ketika kita melihat orang lain mendapatkan wabah dan bencana, dua kalimat yang harus kita baca, alhamdulillah dan innalillah. Tetapi supaya tidak timbul fitnah antara ucapan kita dan orang yang mendengarnya, maka diharapkan menyebut kalimat alhamdulillah tidak terdengar oleh siapapun. Sekalipun telinga kita tidak boleh mendengar kalimat itu. Lantas bagaimana membacanya? Dalam hati kita baca. Ya, tiba-tiba di depan kita lagi naik kendaraan bermotor, kemudian tiba-tiba teman di depan kita itu umpamanya tabrakan, dalam hati kita segera alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, engkau telah menyelamatkan aku. Kemudian ucapkan dengan keras, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya. Semuanya milik Allah, semua akan kembali kepada Allah karena semuanya dari Allah. Dari Allah, di bumi Allah, kembali kepada Allah. Ya. Dari Allah, oleh Allah, dan akhirnya kembali kepada Allah. Maka orang yang sadar dengan mengucapkan kalimat itu, tanda bahwa orang itu adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita biasanya menyebutkan kalimat innalillah itu kalau kita mendengar ada orang yang meninggal gitu kan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Ya siapa yang meninggal? Apakah harus orang yang meninggal saja kita bilang innalillah wa inna ilaihi raji'un? Tidak. Ya, kita mendapatkan musibah pun innalillah. Kita mendapatkan cobaan, ujian, bencana yang menimpa diri kita, innalillah. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baca itu. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, insyaallah, la haula wala quwata illa billah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh,
yang harus kita baca supaya Allah memuliakan kepada kita, reflekskan di lidah kita, denyutkan di dalam nadi jantung kita kalimat la ilaha illallah siang dan malam. Tanda orang itu dimuliakan oleh Allah manakala seorang hamba tersebut tidak pernah meninggalkan kalimat la ilaha illallah di siang dan malam. Mengawali siang, mengawali malam, setiap hari, setiap saat dia senantiasa membaca kalimat la ilaha illallah. Sangat hebat sekali jaminan dari Allah Subhanahu wa taala jika kalimat la ilaha illallah dibaca dengan benar. Yang pertama akan menjadi kifarat terhadap dosa yang sudah kita lakukan. Kata Nabi, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 3 kali, maka yukaffiru min kulli dzanbin, akan mengiparati kepada semua dosa yang telah dia lakukan. Kalimat la ilaha illallah. Yang kedua itu adalah akan memadamkan panasnya api neraka. Kemudian yang ketiga, Allah jaminkan orang itu masuk ke dalam surga. Sehebat apapun orang, sesoleh apapun orang, jika orang itu tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka orang tersebut tercabut jaminan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berbahagia, kita harus beruntung. Awal kita masuk ke dalam agama Allah, kita baca kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Menyatakan diri bahwa kita telah memegang kunci surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Pegang erat-erat, jangan sampai hilang. Apalagi kalau dibuang, apalagi ditukar dengan yang lainnya. Jangan, pegang sekuat tenaga. Jangan sampai lepas, karena itu merupakan kuncinya masuk ke dalam surga. Tanpa itu, surga tertutup untuk kita. La ilaha illallah. Kiparat dari semua dosa akan memadamkan api neraka, akan dijaminkan oleh Allah untuk menjadi masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Apakah kita sering menyebut kalimat la ilaha illallah? Insya Allah sering. Apakah ada pengaruh dari kalimat la ilaha illallah itu sendiri? Kadang ada, kadang tidak. Lantas apa yang harus kita lakukan supaya kalimat la ilaha illallah itu ada pengaruh dalam kehidupan kita sehingga terbentuk jiwa kita semangat terus dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka harus dilakukan oleh kita ketika menyebut kalimat la ilaha illallah. Yang pertama adalah harus dibarengi dengan ilmu. Yang kedua harus yakin. Yang ketiga harus ikhlas. Yang keempat harus cinta. Yang kelima harus tunduk. Yang keenam harus qabul, penerimaan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya adalah harus mengingkari kepada selain Allah bahwa itu adalah bukan Tuhan. Bahwa itu adalah Tuhan. Ya. Ingkari bahwa itu adalah Tuhan. Karena semua makhluk Allah, kullu masiwallah, itu adalah makhluk, itu adalah alam. Hanya satu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana kita membaca kalimat la ilaha illallah? Itu adalah dengan ilmu. Kalau kita mengkaji beberapa orang yang sudah memasuki makom toriko, ahli torikat, maka kalimat la ilaha illallah ini mesti dibaca oleh kita itu di seluruh bagian tubuh kita. Ya, kemudian lafaz la ilaha, la ilaha. Jadi si lam alif yang ada di kalimat la itu adalah la, itu adalah dipakai untuk mengikat pusar kita. Diikatkan di yang bolong itu adalah pusar kita, diikat sekeras-kerasnya, kemudian lam alifnya ke bagian kening kita, kemudian ilahanya adalah di bawah kalau istilah Sunda itu pinarep belah katuhu ilaha, kemudian ilahnya di tengah di jantung, kemudian lafaz Allahnya di bawah susu sebelah di bawah susu kiri kita. Di kalimat la ilaha illallah, nikmati itu semua. Rasakan cinta Allah akan datang kepada kita.
seikhlas mungkin kita untuk melakukannya, sejujur mungkin bahwa kita mengucapkannya, sesadar mungkin kita mengucapkannya, setunduk mungkin kita melakukannya, maka kalimat la ilaha illallah insyaallah taala ini akan berpengaruh terhadap kehidupan kita, sehingga kita akan berkah. Semakin hari semakin lama semakin tua usia kita, bukan semakin lalai dalam taatnya kepada Allah, tapi insya Allah akan semakin hebat dalam taat, akan semakin lezat di dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama detik ini bersama-sama dengan saya. Saya pun belum bisa, jadi kita sama-sama aja ya belajar di setiap saat. Replekan lidah ini bismillah, replekan lidah ini alhamdulillah, replekan lisan ini astagfirullah, replekan lisan ini insyaallah, replekan kalimat la haula wala quwata illa billah, biasakan kalimat innalillah, terus baca setiap hari dan malam kalimat la ilaha illallah. Insyaallah taala jika ketujuh hal tersebut sudah kita lakukan, insyaallah bahwa kita termasuk hamba yang dimuliakan oleh Allah, karena ketujuh kalimat tersebut adalah kalimat yang dicintai oleh Allah dan para malaikatnya. Mudah-mudahan Allah berikan cara, Allah berikan kekuatan kepada kita, sehingga kita betul-betul bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya, dan Allah memilih kita menjadi hamba pilihan, dimuliakan dunia dan akhirat. Insyaallah ta'ala, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatiannya. Itu mungkin Kang Egi yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah di waktu kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat dan batin. Insya Allah. Terima kasih. Baik. Sekali lagi atur nuhun pisan, terima kasih banyak jazakumullah khairan katsiran kepada guru kita yang telah menyampaikan kajian di siang hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat bagi kita semua, bisa kita amalkan karena apa yang beliau sampaikan merupakan hal yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Mudah-mudahan kita bisa mengistiqomahkan, melafazkan dalam hati juga 7 kata atau 7 zikir yang beliau sampaikan tadi. Baik, kepada jemaah sekalian silakan yang mau bertanya bisa menyampaikan via chatting ataupun bisa langsung berkomunikasi dengan guru kita. Ustaz, mohon izin sudah ada pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ya, silakan. Ya, Ustaz, terkait zikir-zikir yang Ustaz sampaikan tadi, batasan melakukannya, adakah hitungan-hitungan tertentu, dan ketika di dalam toilet, Ustaz, apakah zikir boleh tetap dilakukan, Ustaz? Terima kasih. Kita nggak boleh hitung-hitungan dengan Allah, kecuali perkara yang sudah dihitung oleh Rasulullah untuk membacanya. Seperti zikir 33, ada 11, ada ganjil, itu kan boleh kita melakukannya. Berapa kali kita baca bismillah, berapa kali kita alhamdulillah, berapa kali kita astagfirullah, itu kan ya. Berapa kali kita melakukan aktivitas, maka pada saat itu kita menghitung bismillah. Memulai pekerjaan, saat pekerjaan ini bismillahirrahmanirrahim. Mengerjakan yang lain lagi bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak dihitung, ini harus sekian kali, harus sekian kali. Kecuali ada yang menyampaikan ketika orang itu akan tidur, menurut sebagian para ulama, maka dianjurkan lebih membaca 21 kali membaca bismillahirrahmanirrahim. Begitupun alhamdulillah, begitupun astagfirullah, kecuali hal yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Siti Aisyah, 100 kali baca kalimat istighfar setelah menunaikan salat duha. Insya Allah pun gitu, jadi tidak ada hitungan harus sekian, harus sekian, harus sekian. La haula pun sama, innalillah pun sama, la ilaha illallah pun di luar zikir sholat kita boleh, kita sebanyak-banyaknya. Jadi lebih banyak kita membaca kalimat itu, Allah lebih sering menyebut asma kita, kemudian kita dikenalkan kepada malaikat, dan malaikat akan mengenal kepada kita, sehingga kita wafat, kita diantar oleh para malaikat Allah menuju Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana? Di kamar mandi, di WC gitu kan, ketika kita lagi mandi, apakah dibolehkan kita melakukan zikir? Bukan dibolehkan, tapi diharuskan. Karena ketika kita berada di suatu tempat
dalam kondisi tidak berzikir, berarti kita lupa lalai kepada Allah. Pertanyaannya, apakah zikir tersebut dikeraskan atau disirkan? Wajib disirkan, jangan dikeraskan. Jangan di WC kita Bismillahirrahmanirrahim di WC atau Alhamdulillahirrahmanirrahim di WC. Jangan, dalam hati saja ya, dalam hati saja. Melakukan aktivitas yang baik itu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau melakukan aktivitas yang kurang baik, yaitu tidak dianjurkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Artinya zikir di dalam hati kita terus terbawa sampai wafat. Ya, ketika kita dalam WC kita tidak tahu, karena banyak orang yang wafat di dalam WC ada. Kalau dalam kondisi tidak berzikir berarti tidak lepas. Berarti tidak boleh membaca kalimat la ilaha illallah. Ya, secara dikeraskan tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi pada saat itu kita baca di dalam hati. Jadi boleh di di WC kita membaca berzikir, tetapi tidak usah disuarakan sekalipun terdengar oleh telinga kita, tapi dalam hati saja bahwa kita lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Ya, alhamdulillah Ustaz. Terima kasih atas jawabannya, dan alhamdulillah pertanyaan yang masuk sudah terjawab semua. Mungkin mohon izin Ustaz sebagai penutup dari Ustaz ada yang disampaikan untuk kami Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita hanya milik Allah, kita akan kembali kepada Allah, maka apapun yang kita lakukan diusahakan halus karena Allah. Radhiyallahu anhum wardu'anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Allah akan ridho memberikan surga kepada kita asal kita ridho melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah agar Allah berikan cara dan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan aktivitas sebaik-baiknya sehingga Allah pilih kita menjadi hamba pilihan, dimuliakan dunia akhirat insyaallah taala. Amin ya rabb ya mujibas sailin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak. Atur nuhun jazakumullah khairan katsiran atas yang menjadi siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan guru kita di waktu dan tempat yang sama pada bulan Oktober di pekan kedua di hari Kamis. Mudah-mudahan guru kita juga dalam kondisi sehat walafiat, diberikan usia yang berkah dan panjang, dan kita juga semua diberikan kesehatan sehingga bisa bermajelis lagi bersama beliau. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz atur nuhun pisan, dan kepada jamaah juga terima kasih. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian-kajian keislaman. Dan kalau ada yang ingin melihat kajian bersama guru kita pada hari ini, bisa singgah ke YouTube akun DKM Al Muhajirin GKN Bandung. Di sana kajian bersama guru kita Ustaz Abu Warok ada rekamannya semua. Saya hatur nuhun Ustaz dan seluruh jemaah, demikian dari kami DKM Al Muhajirin Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.